Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin, NIM 10304042400050. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 sebagai hasil dari final project aplikasi manajemen kesehatan mental. About our project, jadi kami membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat membantu pengguna melakukan asesmen secara mandiri untuk memantau kondisi kesehatan mental mereka. Nah, aplikasi ini dapat membantu pengguna memberikan rekomendasi umum ataupun memonitoring kondisi kesehatan mental mereka secara mandiri. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini? Pertama, tidak semua orang memiliki akses yang memadai untuk pergi ke profesional. Yang kedua, ada stigma terhadap pasien jiwa, jadi masih banyak orang-orang yang malu dan takut untuk pergi ke profesional karena stigma terhadap pasien jiwa. Yang ketiga, pengguna itu tidak dapat mengenali perkembangan emosi mereka, stres, kemudian kecemasan, sehingga mereka akan bermasalah dengan kontrol diri. Yang keempat, ada penanganan yang terlambat. Karena mereka tidak dapat mengenali masalah mereka dari diri mereka sendiri, kemungkinan penanganan terlambat juga dapat terjadi. Nah, di aplikasi ini kita menawarkan solusi yaitu aksesibilitas yang lebih kuat. Jadi, pengguna ini dapat mengakses dan melakukan asesmen mental mereka secara mandiri, dimanapun dan kapanpun tanpa biaya yang berat. Yang kedua, ada pemeriksaan secara pribadi. Aplikasi ini menyediakan layanan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan orang lain. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran diri. Jadi di aplikasi ini pengguna dapat lebih memahami perasaan, pola pikir, dan perilaku mereka untuk menentukan tindakan yang lebih baik. Yang keempat, ada pemantauan hasil secara berkala. Pengguna dapat melakukan pengecekan hasil asesmen kesehatan mental mereka secara berkala untuk menentukan kapan mereka harus mencari bantuan profesional. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa fitur-fitur. Yang pertama ada menambah, mengubah, dan menghapus hasil self-assessment. Yang kedua ada menganalisis dan memberikan rekomendasi umum apa yang harus dilakukan pengguna dan seberapa parah tingkat stres mereka. Yang ketiga ada mencari hasil asesmen berdasarkan ID pengguna, jadi mereka dapat memantau ke belakang dengan memberikan ID mereka, kemudian hasilnya, kemudian pengguna dapat melihat hasil record mereka selama sudah menggunakan aplikasi manajemen kesehatan mental. Yang keempat ada mengurutkan hasil asesmen berdasarkan skor atau tanggal. Yang kelima ada laporan hasil terakhir dan skor rata-rata sebulan terakhir. Nah, untuk demo terhadap aplikasinya, teman sekelompok saya yang akan melakukan presentasi. Nama saya Alvira Nugroho. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3, mengenai Simple Mental App dengan metode self assessment gitu. Jadi mari kita coba. Nah, ini untuk menu awalnya ya. Nah, kita coba menu yang pertama, yaitu tambah self assessment. Jadi yang pertama tuh kita masukkan ID-nya. Nah, di sini muncul pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita bisa isi dengan
1-5 sesuai dengan deskripsi yang disediakan. Misal ini saya coba isi dulu. Jadi nah, setelah mengisi semua pertanyaan akan muncul kita diminta untuk memasukkan tanggal. Nah, di sini langsung muncul hasilnya gitu. Interpretasi skornya itu jadi hasil hampir tidak ada gejala dan teruskan pola hidup sehat gitu. Di sini juga ada keterangan kalau datanya berhasil ditambahkan atau disimpan ya. Nah, mungkin kita coba tambahin 1-2 self assessment lagi untuk tes. Ini tanggalnya saya bedain ya, jadi untuk tes fitur yang lain. Jadi ini coba di tanggal 8. Nah, kita coba lagi. Masukkan ID-nya jadi 3. Ini kita isi random aja. Nah, hasilnya udah keluar, udah berhasil ditambahin. Nah, itu untuk self assessmentnya. Nah, sekarang kita coba fitur yang sequential search. Jadi di menunya ini kita pilih nomor 2, masukkan ID yang dicari. Misal tadi kan ada ID 1, 2, 3, kita mau cari ID yang kedua misal. Nah, hasilnya tuh sama kayak ini ada ID-nya, tanggal, skor, terus gangguan mental. Nah, interpretasinya udah ada juga. Nah, sekarang kita coba yang pakai binary. Kita coba ID yang 3. Nah, ini dapat sama kayak tadi, sesuai juga, gejala ringan bla bla bla. Nah, untuk yang binary search bisa. Sekarang kita coba buat fitur yang ini dulu, tampilkan 5 terakhir. Kita di sini pilih menu 5. Nah, ini keluar semua recordnya yang sebelum-sebelumnya, self assessmentnya yang udah kesimpan. Ini ada 5. Nah, di sini kan udah ada urutannya. Ini coba kita urutkan berdasarkan skor ya, pakai yang menu keempat, selection sort. Hop. Di sini udah ada keterangan data diurutkan naik berdasarkan skor. Kita coba tampilin datanya lagi. Nah, ini tuh udah beda jadi 1-3-2, yang beda kayak sebelumnya yang tadi 1-2-3, karena ini diurutinnya berdasarkan skor gitu. Nah, coba kita sekarang nampilin data berdasarkan tanggal. Kita pilih menu 8. Ini pilih ascending atau descending, kita pilih descending coba. Nah, data diurutkan berdasarkan tanggal turun. Nah, coba kita tampilin lagi. Ini udah jadi 1-2-3 gitu. Satunya di atas sekarang. Udah beda lagi urutannya. Nah, sekarang kita juga coba fitur yang ubah data assessment. Kita di sini menunya nomor 6. Masukkan ID yang pengen diubah, yang ingin diubah. Kita masukin 2 deh. Nah, 2. Nah, kita bakalan ditanya ulang gitu. Oh, buat ini nih. Yang 2 coba kita masukin jadi 3 semua.
2000, minta masukin tanggal lagi. 06 08. Nah, kita coba tampilin lagi. Nah, ini tuh udah beda nih sama yang sebelumnya. Yang tadinya 50 skornya, sekarang 30. Nah, sekarang untuk kita coba hapus ya. Kita coba hapus yang kita coba fitur hapus assessmentnya. Pilih ID yang mau dihapus. Kita coba hapus yang 3. Ini udah dihapus, data berhasil dihapus. Coba kita tampilin lagi. Nah, cuma ada 1 dan 2 gitu. Nah, sekarang untuk fitur yang terakhir, rata-rata skor 1 bulan terakhir berdasarkan ID. Kita pilih menu nomor 9, terus kita coba ID 2. Nah, rata-rata skor assessment 2 dalam 1 bulan terakhir itu 30. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan singkat dan demonstrasi aplikasi mental app self assessment ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.